Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang konstitusi sebagai landasan hak dan kewajiban warga negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Devin Colin. Saya Arul Kusuma Herlambang. Dan saya Latif Kudin. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke materi yang akan dibahas. Next. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar dari segala peraturan yang berlaku. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, konstitusi memainkan peran penting sebagai penjaga hak-hak warga negara dan pedoman pelaksanaan kewajiban. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi menyebabkan munculnya berbagai persoalan seperti pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan. Next. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Saudara Latif. Kepada beliau disilahkan. Baik, untuk rumusan masalah, yang pertama itu apa pengertian konstitusi? Kedua, bagaimana konstitusi mengatur hak dan kewajiban warga negara? Ketiga, apa peran konstitusi dalam kehidupan demokratis? Yang keempat, apa tantangan dalam implementasi hak dan kewajiban warga negara? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, memahami pengertian konstitusi. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, mengidentifikasi peran konstitusi dalam kehidupan demokratis. Yang keempat, menguraikan tantangan dalam implementasi konstitusi. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah dokumen hukum yang menjadi dasar aturan penyelenggaraan negara. Menurut Jimli Asidki, konstitusi memuat aturan dasar tentang hak asasi manusia, struktur pemerintahan, serta hubungan antara negara dan rakyat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya konstitusi, tercipta tatanan kehidupan yang berkeadilan, di mana setiap individu memiliki peran dalam menciptakan demokrasi yang tepat. Untuk selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi yang akan dibacakan oleh Saudara Aril Kusuma Herlambang. Oke, yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam konstitusi. Yang pertama, hak warga negara. Contohnya, hak atas kebangsaan berpendapat. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik atau media sosial selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Contoh selanjutnya ada hak atas pendidikan. Pemerintahan menyediakan program beasiswa untuk siswa kurang mampu seperti program Indonesia Pintar atau PIP. Yang kedua ada kewajiban warga negara. Contoh, membela negara. Masyarakat berpartisipasi dalam program bela negara yang dicadangkan oleh Kementerian Pertahanan. Selanjutnya ada contoh selanjutnya menaati hukum. Warga negara yang membayar pajak tepat waktu untuk mendukung pembangunan nasional. Next.
Dan selanjutnya ada peran konstitusi dalam kehidupan demokratis. Konstitusi menjamin prinsip-prinsip demokratis seperti yang pertama, kebebasan berpendapat dalam berorganisasi. Yang kedua, pemilu yang jujur dan adil. Yang ketiga, pembagian kekuasaan yang seimbang. Next. Dan ada lagi implementasi dan tantangan. Meskipun konstitusi telah diatur dengan baik, implementasinya seringkali menghadapi tantangan seperti yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Contohnya, masih banyak daerah di Indonesia yang sulit mengakses pendidikan berkualitas meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak atas pendidikan. Yang kedua ada rendahnya kesadaran hukum. Masih banyak warga negara yang tidak memahami hak kewajibannya. Misalnya, pelanggaran aturan lalu lintas atau ketidaktahuan tentang pentingnya membayar pajak. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik seringkali melanggar prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Devin. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ariel. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, konstitusi adalah pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan implementasi hak dan kewajiban warga negara sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta komitmen pemerintah dalam menunjung tinggi nilai-nilai konstitusi. Nah, mungkin juga ada sedikit saran. Untuk yang pertama itu pemerintah perlu memperkuat sosialisasi mengenai hak dan kewajiban warga negara melalui program pendidikan kewarganegaraan. Kedua, masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pelaksanaan hak harus diimbangi dengan kewajiban. Dan yang ketiga, lembaga penegak hukum harus lebih transparan dan akuntabel dalam menegakkan aturan berdasarkan konstitusi. Nah, itu dia tadi materi seputar konstitusi sebagai landasan hak dan kewajiban warga negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan sekarang. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.